Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillahi azinallahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang salat sunnah, hukum yang berkaitan tentang salat sunnah dan apa saja yang termasuk salat sunnah. Dalam bahasa Arab salat sunnah itu disebut dengan salatut tatawwu', ya, salat at-tatawwu'. Nama lainnya salat sunnah, ya, salat sunnah itu nama lainnya apa? Salat tatawwu'. Maksudnya apa tatawwu'? Tatawwu' itu artinya tabarru' bisyai'. Jadi mengerjakan dengan cuma-cuma, dengan terserah, ya, itu namanya salat sunnah. Sehingga salat sunnah itu hukumnya apa? Barang siapa yang mengerjakan diberi pahala, barang siapa yang tidak mengerjakan maka tidak diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sholat sunnah, apa keutamaan sholat sunnah? Keutamaan sholat sunnah yang pertama adalah takmirul faraid, menyempurnakan sholat wajib. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah seorang sholat kecuali dia hanya mendapatkan pahala 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau sampai yang berapa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga terdapat kekurangan, ya, sehingga disyariatkannya istighfar selesai sholat untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita ucapkan astagfirullah, 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 yang meminta ampun kepada Allah atas kelalaian yang terjadi dalam sholat. Dan fungsi sholat sunnah itu akan menyempurnakan pahala sholat wajib. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah adalah kasratus sujud sababun fi murafaqatin nabi fil jannah. Memperbanyak sujud kepada Nabi Muhammad itu menjadi sebab terbesar seorang bisa bertemu, bahkan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad ketika di surga. Kalau kita ingin, ya, berharap bertemu dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus, surga yang paling 7, yang paling tinggi, ya, surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Di situ Nabi Muhammad berada, ya, maka hendaklah kita memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga keutamaan sholat sunnah yang berikutnya, memperbanyak sujud menjadi sebab seorang masuk surga dan diangkat derajatnya oleh Allah, dan dihapuskan pahala, dihapuskan kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Kemudian yang keempat, memperbanyak sholat sunnah akan menjadikan seorang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, wali Allah itu bukan ustadz saja, ya, bukan kiai saja, tapi wali Allah itu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati dan tidak khawatir, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Wali-wali Allah siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa itu milik semua orang. Ya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita bertakwa, maka disebut wali Allah. Mana adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, itu orang beriman dan bertakwa, yang rajin sholat sunnah dan yang lainnya, maka aku akan umumkan peperangan padanya. Kemudian diantaranya Allah berfirman, wala yazalu 'abdi bi syai'in ahabba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang bentuknya sunnah, seperti sholat sunnah, terus puasa sunnah dan yang lainnya, sampai aku mencintai. Jadi sholat sunnah merupakan sebab dicintai Allah Azza wa Jalla. Baik, itu ya pembahasan keutamaan sholat sunnah. Yang berikutnya macam-macam sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada beberapa pembagian, Bapak.
Ada yang disyariatkan berjamaah. Seperti sholat apa? Sholat sunnah yang disuruh berjamaah. Sholat taraweh sama sholat istisqa atau yang lainnya. Kemudian ada juga sholat yang tidak disyariatkan, tidak ada sunnahnya berjamaah, harus sendiri-sendiri. Seperti contohnya sholat Pak. Ya, sholat rakaat yang lainnya atau sholat istikharah. Kemudian ada juga sholat sunnah yang mengiringi setelah sholat wajib, yang kita sebut dengan sholat rawatib, atau sholat sunnah yang tidak mengiringi sama sekali seperti sholat duha. Ya, ada sholat sunnah yang waktunya tertentu seperti gerhana dan yang lainnya, seperti sholat witir juga. Ya, ada sholat sunnah yang dilakukan karena sebab, seperti tahiyatul masjid atau 2 rakaat setelah wudu. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah hukumnya. Kenapa? Karena kita sebab masuk masjid. Ya, idza dakhala ahadukum masjidah fala yarka hatta yusalli rak'atain. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ada juga sholat sunnah yang gak ada kaitan dengan waktu, gak ada sebab apapun. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya, namanya bukan sholat witir, sholat duha, bukan. Tapi sholat sunnah biasa 2 rakaat saja. Rasulullah bersabda, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya sholat sunnah. Kalau jenengan habis duhur, ya, mau sholat sunnah 4 rakaat, 10 rakaat, 11 rakaat silakan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sama nanti pembahasan seperti puasa. Jenengan tahunya puasa apa? Ramadan, Senin, Kamis, Daud, itu saja kan? Nah, kita boleh dengan puasa saja, niat puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala. Itu namanya sholat mutlak atau puasa mutlak yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ada juga sholat yang sangat ditekankan seperti sholat witir. Ya, sholat witir itu sangat ditekankan. Berapa jumlah rakaat witir? Ya, minimal 1, nanti akan disebutkan. Kemudian ada juga sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, seperti 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jangan sering dah lihat saya sholat maghrib sebelum maghrib, jarang. Karena memang apa? Tidak ditekankan. Bahkan Imam Syafi'i apa? Cukup waktunya sholat maghrib itu azan, perkiraan sholat 2 rakaat langsung qomat dah. Habis itu nggak ada lagi. Ya, karena memang sholat maghrib ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini, tapi kalau di sini biasanya apa? Ghairu muakkad. Sholat sunnah sebelum maghrib itu sunnah, nggak apa-apa, dapat pahala. Tapi apa? Tidak ditekankan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semuanya ya. Sekarang perincian masing-masing dari sholat yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Namanya saja sunnah rawatib, berarti sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah rawatib. Nah, waktunya, ya. Jadi sholat sunnah rawatib ada 2 macam, qobliyah sama ba'diyah. Qobliyah, kapan dimulai sholat sunnah qobliyah? Sholat sunnah qobliyah itu dimulai ketika sudah azan. Kalau jenengan mau sholat 2 rakaat subuh, apa keutamanya Bapak? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kapan sholat sunnah qobliyah? Yaitu ketika azan, sudah selesai azan atau masuk waktunya sholat. Kalau sudah berkumandang azan, maka kita boleh sholat sunnah. Ya. Kalau jenengan sholat subuh di sini setengah jam sebelumnya, terus jenengan sholat sunnah, maka disah. Tapi apa? Tidak disebut qobliyah subuh.
Ya, qobliyah subuh itu waktunya ketika sudah azan. Baik. Adapun sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu yang dikerjakan selesai sholat. Seperti apa? 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya. Asar tidak ada. Ya 3 ya. Sholat sunnah yang dikerjakan selesai sholat. Kapan batasannya? Batasannya ketika sholat wajibnya habis. Ya. Boleh enggak kita sholat tahiyatul sholat sunnah rawatib ketika maghrib, tapi kita ngerjainnya habis isya? Boleh enggak Pak Heru? Enggak boleh. Karena apa? Batasannya itu apa? Waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah habis ya sudah, ditutup lembarannya. Ya, ketika sudah masuk sholat zuhur, azan, sholat 2 rakaat, habis itu sholat zuhur 4 rakaat, habis selesai sholat zuhur 2 rakaat. Kapan 2 rakaat setelah zuhur habis? Sampai apa? Habisnya waktu sholat zuhur. Ketika bayangan benda sama seperti aslinya. Kemudian berapa jumlah sholat sunnah rawatib, Bapak? Sholat sunnah rawatib. Apa sih keutamaan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib keutamaannya dibangunkan rumah di surga. Ya. Man shalla fi yaumin wa lailah 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan apa? Siapa yang sholat 12 rakaat dalam pagi dan siang, maksudnya adalah sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan dia di surga. Apa? Bangunkan Allah di surga apa? Rumah. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ketika sudah azan sholat. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Berapa nih? 6 ya. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Gimana caranya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika sudah azan sholat zuhur, kita sholat 2 rakaat, habis itu assalamualaikum, naik lagi 2 rakaat. 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, berarti berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 10. Kemudian 2 rakaat setelah isya, 12. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib. Itu semuanya akan menutupi kekurangan kita dalam sholat wajib. Sudah difahamin ya? Itu namanya sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib ini ada yang paling utama. Jadi dari 12 tadi ada yang paling utama yang sampai Nabi Muhammad itu mesti melakukannya ketika safar maupun tidak safar, ketika bepergian maupun tidak bepergian. Sholat apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat sunnah yang paling ditekankan, karena Nabi Muhammad mengatakan apa? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dan sholat sunnah qobliyah subuh itu sunnahnya itu diperingan. Ya, jangan lama-lama. Jadi ada sholat sunnah yang sunnahnya lama panjang seperti sholat tahajud, ya silakan berdiri lama. Tapi kalau khusus sholat sunnah sebelum subuh itu sunnahnya pendek saja. Ya, apa yang dibaca ketika rakaat pertama? Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan yang lainnya dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Jadi sholat sunnah sebelum subuh itu yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Sholat sunnah selesai tawaf sama seperti ini. Ya. Jangan kalau misalkan besok ada kesempatan umroh atau haji, nanti selesai insya Allah ya, amin. Setelah tawaf nanti rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, sama seperti ini. Atau dalam
Atau rakaat yang pertama membaca qulu amanna billahi akhir juz 1. Sama rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana, surat Al-Imran. Enggak usah ya, malah berat. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu berbaring. Pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad pernah berbaring. Nah, gimana ini hukumnya Bapak? Selesai sholat sunnah 2 rakaat berbaring. Di sini para ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama adalah sunnahnya berbaring ya setelah mengerjakan 2 sholat fardu, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian pendapat kedua tidak disunnahkan, tidak ada sunnahnya, dan ini mayoritas ulama ya. Masa apa Allahu Akbar, la ilaha illallah, azan, habis itu sholat 2 rakaat, kemudian pada tiduran gitu. Gimana Bapak? Ya, maka pendapat mayoritas ulama itu nggak perlu, itu kekhususan Nabi. Karena apa? Coba lihat, perhatikan rumahnya Nabi Muhammad. Ya, rumahnya Nabi Muhammad cuma jarak berapa jangkah langsung. Ya, dan langsung dibuka. Iya, sholatnya di rumah. Kalau jenengan bisa sholatnya di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau ketiduran nanti gimana? Makanya kalau mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Ya, kalau jenengan capek silahkan, tidak apa-apa. Kemudian sholat sunnah ketika asar ada ndak? Habis asar? Ndak ada. Ya. Sebelum asar? Ya, ada berapa? 2 rakaat. Nanti akan ada penjelasan. Jadi antara adzan iqamat itu ada sunnah, ada sunnahnya itu baca 2 rakaat. Salat 2 rakaat antara adzan dan iqamat. Ya, bisa mungkin itu salat tahiyatul masjid atau gimana gitu ya. Nanti akan datang insyaallah. Baru habis itu salat sunnah maghrib. Ada enggak salat sunnah sebelum salat maghrib? Kalau sholat rawatib kan kita sudah hafal tadi. Nah, ada nggak sholat sunnah sebelum maghrib? Para ulama berselisih. Mazhabnya Imam Syafi'i ada sholat sunnahnya. Ya, kalau jenengan mau sholat sunnah silahkan. Tapi itu ghairu muakkad. Kalau jenengan mau sholat sunnah nggak apa-apa. Intinya sholat sunnah dapat pahala. Ya selama tidak waktu-waktu terlarang, nanti akan datang sholat waktu terlarang. Sholat sunnah setelah maghrib ada. Kemudian apa yang disunahkan membaca ketika sholat sunnah maghrib? Sama seperti sholat subuh. Apa Bapak? Yang pertama apa? Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian sholat sunnah antara sholat maghrib dan isya. Sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ada enggak? Misalkan mau sudah azan isya, kemudian kita sholat sunnah. Ada enggak sholatnya? Ada. Ya. Dia silakan sholat enggak ini? Habis sholat asar, habis sholat isya juga sholat. Udah, itu udah pembahasan tentang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian kalau mau sholat sunnah sebelum asar silahkan. Setelah asar tidak ada sholat sunnah. Kemudian sholat maghrib, ya sebelum sholat maghrib silahkan kalau mau sholat. Setelah sholat maghrib sholat sunnah rawatib. Kemudian sebelum sholat isya silahkan mau sholat sunnah. Setelah sholat isya baru sunnah rawatib. Dah, itu sudah selesai. Sekarang berikutnya pembahasan tentang sholat Jumat atau sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada enggak? Ada. Jadi ada sholat sunnah sebelum imam naik mimbar, ya. Jadi sebelum imam naik mimbar, kita udah di masjid, ada sholat sunnah. Tetapi ini bukan sholat sunnah rawatib.
ikhtalafa ahlul ilmi fi sholati yaumal jum'ati waqta istiwa'i syamsi wa qiyamiha fi wasatis sama ila an tazula. Para ulama berselisih pendapat apa hukum sholat sunnah sebelum sholat Jumat beberapa menit sebelum matahari tergelincir, ya, atau matahari pas di kepala kita, ya kan Bapak, ya. Bagaimana hukumnya matahari di tengah kepala kita? Kan kita nggak boleh sholat, termasuk waktu terlarang. Sampai matahari condong ke arah barat baru kita sholat sunnah, nggak Bapak? Gimana hukumnya? Para ulama berselisih, pendapat yang kuat boleh. Kayak sama seperti apa kemarin sujud tilawah. Sujud tilawah selesai di luar sholat boleh dilakukan setelah asar atau ketika matahari tergelincir. Apakah sholat Jumat itu ada sholat sunnah rawatibnya? Tidak ada. Ya, sholat sunnah tidak ada sholat rawatibnya, karena sholat rawatib itu khusus sholat zuhur atau sholat lima waktu yang lainnya. Ada tidak Bapak sholat sunnah selesai sholat Jumat? Ya, berapa? Ya, berarti totalnya berapa Pak? Ya, di sini ada 3 pendapat. Pertama, sholat sunnahnya 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian pendapat kedua, dia memilih 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, pendapat yang ketiga, dia sholat di masjid. Ya, in shalla fil masjid shalla arba'an. Kalau dia sholat di masjid, sholatnya 4 rakaat. Wa in shalla fi baitihi shalla rakaatain. Kalau dia sholat di rumah maka sholatnya 2 rakaat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan difatwakan di Arab Saudi. Jadi Bapak tadi bilangnya apa? Sama seperti ini, 4 rakaat di masjid, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di rumah habis sholat Jumat. Ya, biasanya mau milih mana? Jadi ada 4, ya, terserah mau 4 rakaat atau 2 rakaat atau 4 rakaat, atau diperinci, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Tapi pendapat yang kuat 2 rakaat saja tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Berarti jenengan ngikut pendapatnya apa? Riwayat Imam Ahmad dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, setelah itu kan kadang kita Bapak bangunnya terlambat sehingga nggak bisa sholat qobliyah subuh. Bagaimana itu? Mengqadha perlu ndak menggantinya? Ya, di sini disyariatkan atau disunnahkan mengqadha sholat sunnah rawatib pada waktu yang tidak dilarang sholat. Dilarang sholat kapan? Setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ketika tergelincirnya matahari, kemudian habis asar sampai tenggelamnya matahari. Selain itu silahkan. Sunnahnya apa? Mengqadha sholat. Kemudian bagaimana hukum mengqadha sholat pada waktu-waktu terlarang? Gimana Bapak? Sholat sunnah yang ada beberapa pendapat. Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu diqadha pada waktu-waktu terlarang, nggak apa-apa. Dan ini yang kuat. Misalkan ini yang paling nampak ini apa? Ketika kita lupa sholat qobliyah subuh, boleh nggak kita mengqadha sholatnya? Nggak apa-apa. Kapan sholatnya diqadha? Kan habis subuh sampai terbitnya matahari kan apa? Kan nggak boleh sholat. Sedangkan kadang kita langsung kerja, langsung ke pasar sama yang ini. Gimana hukumnya? Boleh nggak mengqadha sholat qobliyah setelah subuh langsung? Jawabannya para ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang kuat adalah boleh. Ya, jenengan habis sholat subuh langsung sholat qobliyah tidak apa-apa. Ya, pas ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jenengan langsung sholat 2 rakaat, habis itu langsung ke pasar, tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan waktunya longgar, ditunggu sampai
matahari setinggi tombak baru sholat tadi diqadha. Ya. Baik, berarti itu sudah selesai pembahasan tentang sholat sunnah rawatib dan mengqadha sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah ketika sebelum sholat Jumat dan setelah sholat Jumat itu nggak ada sholat sunnah rawatib, cuma ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Berapa jumlahnya Pak Heru? Tidak ada batasannya, ya. Ya bisa. Jadi sebelum datangnya imam, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat terus ya sampai keju. Ya, jadi pernah dengar Syekh Albani ya? Syekh Albani, ulama ahli hadis tapi udah meninggal dunia rahimahullah pada 1999 Masehi beliau meninggal dunia. Nah, beliau ini mempunyai kebiasaan sholat sunnah sebelum imam naik mimbar. Ya datangnya awal, habis itu sholat sunnah. Kadang 2 rakaat terus sampai kadang 10, 20 sama ini karena sunnahnya seperti itu. Ya mengamalkan sunnah. Kemudian berikutnya adalah qiyamul lail, sholat malam. Apa hukum sholat malam Bapak? Sunnah. Kemudian sholat sunnah, sholat qiyamul lail, sholat qiyamul lail itu tidak perlu ditambah dan tidak dikurangi, ya. Tidak ada batasannya. Silahkan mau jenengan secapek apapun ya. Itu namanya sholat mutlak. Kan tadi saya sudah bilang ya kan Bapak, ada namanya sholat sunnah mutlak. Dapat pahalanya apa? Yang tadi. Dia nggak punya namanya ya sholat sunnah biasa, tidak apa-apa. Kapanpun dilakukan silahkan, kecuali di waktu-waktu terlarang. Ya. Kalau malam hari ada nggak waktu terlarang? Tidak ada kan? Nah itu kita boleh sholat sunnah mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai sekeju apapun, ya. Dan itu bebas. Adapun caranya gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian waktu sholat malam nanti akan pembahasannya sholat witir. Jadi ada istilah sholat malam, ada istilah sholat witir. Kalau sholat witir itu harus ganjil 1, 3, 5. Ya itu sholat witir, namanya tadi sholat witir ganjil ya. Kalau qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, gak ada batasannya. Namanya saja qiyamul lail, sholat malam. Kan gak ada batasannya kan? Mau 11, 12, mau berapa ya. Intinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang disunnahkan ketika terbangun ya, malam hari terbangun, yang disunnahkan apa? Yang ingin sholat malam sunnahnya adalah an yamsahan naum ma'an wajhi wa yastaqu bis-siwak wa yadhkur Allah. Jadi diusap, hilang, kemudian bersiwak. Habis bersiwak berzikir kepada Allah. Baru habis itu sholat. Nabi Muhammad kalau mau sholat malam beliau bersiwak. Kemudian sebelum memulai sholat malam, sunnahnya diawali dengan 2 rakaat, namanya sholat iftitah. Pernah dengar Bapak? Sholat iftitah. Beberapa masjid kalau misalkan mau sholat tarawih kan sholat 2 rakaat dulu kan. Nah kalau misalkan jenengan niatkan sholat rawatib silahkan. Kalau jenengan niatkan sholat iftitah tidak apa-apa. Jadi ada sunnahnya 2 rakaat sebelum sholat malam, tapi dengan memperingan. Misalkan kita mau sholat malam, ya jumlahnya 10 rakaat. Nah sebelum sholat 10 rakaat tadi, ya kita sholat 2 rakaat dengan bacaan yang pendek. Misalkan qul huwallahu ahad atau qul ya ayyuhal kafirun, yang pendek-pendek. Baru nanti ketika rakaat berikutnya sudah memulai sholat malam baru dipanjangkan, silahkan. Apa hukumnya? Ya terus menerus sholat malam ya sepanjang malam ya tidak disunnahkan. La yusannu qiyamul laili kullihi 'ala dawam fi jami'il layali. Jadi sholat sunnah qiyamul lail
Itu kalau jenengan sholatnya setiap malam tidak apa-apa, bahkan dianjurkan, asalkan sholatnya tidak full. Kalau jenengan misalkan ya sholat malam full terus setiap hari, maka itu malah nggak ada tuntunannya dari Nabi. Kan ada 3 orang datang kepada Nabi Muhammad bertanya, Nabi Muhammad ada enggak? Kata Aisyah enggak ada. Kenapa? Kata mereka, bagaimana Nabi Muhammad sholat malam? Kemudian Aisyah mengatakan Nabi Muhammad sholat kemudian tidur, atau tidur habis itu sholat. Kemudian kata orang tadi apa? Nabi Muhammad kan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya sholat apa? Sholat terus dari mulai malam sampai subuh, malam sampai subuh. Ya kemudian Nabi Muhammad tahu dan marah. Ya lihatlah, ya orang tadi ingin apa? Enggak mau mencontoh Nabi Muhammad, tetapi dia ingin apa? Dia berpikir ketika saya memperbanyak amal, ikhlas, Allah akan terima. Ya ketika saya memperbanyak amal tidak ada tuntunannya, bid'ah, mereka akan apa? Saya kan ikhlas. Ya berbuat ini ikhlas. Tapi apa? Malah justru kalau misalkan Nabi Muhammad hidup, apa yang akan Nabi Muhammad katakan? Sama seperti yang beliau katakan kepada orang tadi. Ya tadi bilang Nabi Muhammad kan sudah diampuni dosanya, sudah. Wallahi kata orang tadi, saya akan sholat malam terus. Kemudian apa kata Nabi ya? Innama akan anamu innama aqumu wa anam. Saya itu sholat malam dan tidur. Ya. Kemudian kata Nabi, wa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, enggak mau mengikuti sunnahku, nih tata cara hidup saya seperti ini, maka dia bukan golonganku. Maka hati-hatilah seorang yang apa? Melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam syariat Islam, walaupun dia mengaku ikhlas. Ya. Baik. Kemudian barang siapa yang tidak bisa bangun malam, apakah dia mengqadha salatnya, Bapak? Ya, salat malam bisa diqadha pada waktu siang. Misalkan jenengan kebiasaannya salat 5 rakaat, salat misalkan berapa nih? 11 rakaat. Biasanya berapa, Bapak? 11 ya? 11 rakaat kan? Nah, kalau jenengan setiap malam hari 11 rakaat, nah kebetulan jenengan apa? Kecapean, akhirnya tertidur sampai subuh, bangun-bangun apa? Waduh, sholat subuh. Nah, boleh nggak diqadha 11 rakaat tadi? Boleh, tapi nanti selesai apa? Matahari terbit, ya diqadha. Kemudian apa mengkhususkan sholat malam ketika hari Jumat, nanti akan datang pembahasannya. Setelah itu sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat tarawih atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Jadi sholat malam, qiyamul lail. Apa bedanya sholat malam sama sholat tarawih? Kalau sholat malam itu dilakukan di selain bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan. Nama lainnya sholat tarawih qiyamul Ramadan, sholat di bulan Ramadan. Namanya sholat tarawih. Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Ya, qiyamu syahri Ramadan. Jadi sholat malam di bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Boleh nggak sholat tarawih di selain bulan Ramadan? Tidak boleh. Ya, bolehnya sholat malam saja, qiyamul lail. Sholat sunnah tarawih, apa hukumnya sholat tarawih? Apakah wajib? Sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Hukum sholat tarawih berjamaah di masjid, hukumnya apa? Sunnah. Bahkan sholat tarawih berjamaah di masjid lebih utama ketimbang sholat sendirian di rumah. Bisa difahamin? Makanya kalau ini kesepakatan para ulama, ya para ulama semuanya bersepakat. Kalau sudah waktunya Ramadan, ya nggak perlu sholat di rumah, sholat di masjid berjamaah.
Ya, qiyamul lail ketika sholat tarawih ketika bulan Ramadan itu lebih utama ketimbang sholat sendirian. Kemudian waktu sholat tarawih, ya, waktu sholat tarawih kapan? Selesai isya. Ya. Berapa jumlah sholat tarawih? Ya, 11, 23 sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa Bapak? Sholat qiyamul lail pada aslinya, ya kan? Cuma beda namanya. Yang satu di Ramadan, yang satunya di luar bulan Ramadan. Kalau di sini disebutkan bahwasanya bilangan sholat tarawih itu sama seperti bilangan apa? Sholat qiyamul lail. Jadi tidak ada batasannya. Ya, cuma yang tersebar di kita 11 rakaat. Kalau di Mekah Madinah 23 rakaat. Mau jenengan mau sampai 40 rakaat, ya silahkan kalau nggak capek. Kemudian apakah dalam sholat tarawih itu ada batasannya? Kalau sholat biasa kan ada batasannya Bapak ya. Sunnahnya ketika subuh baca surat panjang. Nah kalau sholat tarawih ada enggak? Enggak ada. Mau jenengan qul huwallahu ahad, qul ini enggak apa-apa. Enggak perlu kita datangkan imam-imam dari luar untuk di punya kita. Kalau bisa ada dana silakan. Tapi kalau enggak ada dana, uang, jangan memaksakan diri mendatangkan imam dari luar. Nah itu ya, tidak perlu. Nah sholat tarawih apakah diam? Apakah seperti sholat jariyah? Ya, sholat jahriyah. Intinya ini semuanya amalan yang sudah bapak-bapak lakukan. Ya, cuma ini teorinya seperti ini gitu loh. Bener. Ya, jadi sholat tarawih itu dikeraskan bacaannya. Ya, sama yang sudah kita lakukan. Kemudian sudah selesai sholat sunnah yang keberapa tadi? Pertama sholat sunnah rawatib. Yang kedua sholat qiyamul lail. Sholat ketiga sholat tarawih. Yang keempat sholat witir. Apa hukum sholat witir Pak Min? Sunnah muakkadah, sama seperti sholat tarawih. Sunnah muakkadah. Kalau qiyamul lail tadi cuma sunnah biasa. Kalau di sini sebutkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat malam itu cuma 11 rakaat atau 13 rakaat. Adapun mayoritas ulama itu batasannya 20 rakaat. Ya. Saya seperti Mekah Madinah itu 20 rakaat. Ditambah witir berarti 3 rakaat. Sekarang kita pembahasan sholat witir. Sholat witir hukumnya apa Bapak? Sunnah muakkadah. Kemudian waktu sholat witir, kapan dibolehkan sholat witir? Sholat witir itu kan 1, 3, 5 itu ya. Sholat witir kapan dimulai? Dimulai setelah sholat isya. Sholat isya, bukan masuknya sholat isya. Kalau jenengan musafir, ya jamak takdim, ya misalkan lagi perjalanan, sholat maghrib sama sholat isya jenengan jamak di waktu sholat maghrib. Nah, walaupun belum masuk sholat isya, jangan boleh sholat witir. Bisa dipahamin? Jadi sholat witir itu waktunya selesai sholat isya. Kapan akhirnya? Akhirnya ketika terbit fajar shodiq. Fajar shodiq adalah fajar yang apa? Iya horizontal, yang meluas ya, yang meluas itu. Kemudian kapan waktu yang paling utama untuk sholat witir? Al-witru akhiral lail afdal liman raja an yastayqiz akhiral lail. Kalau kita yakin bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka lebih utama di sepertiga malam terakhir. Kalau kita biasanya udah pasang alarm nggak bisa sama sekali, maka sholat di awal waktu tidak apa-apa.
Bisa difahamin Bapak? Boleh tidak sholat witir dengan 1 rakaat saja? Hah? Boleh ya. Ya juzul witru bi raka'atin wahidatin munfasilatin mimma qablaha. Ya. Boleh sholat sunnah, sholat witir dengan 1 rakaat. Anda bisa dari yang lainnya. Kalau sholat witir dengan 3 rakaat boleh tanpa tasyahud, langsung saja. Jadi tidak boleh sholat witir 3 rakaat seperti sholat maghrib. Jadi harus apa? Enggak perlu tasyahud. Jadi langsung berdiri semuanya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi kalau jenengan sholat witir 3 rakaat, boleh 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat. Boleh ya. Atau misalkan 3 rakaat semuanya, nggak ada tasyahudnya. Ya milih kalau 3 rakaat. Kalau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat, bagaimana caranya? Ya. Boleh semuanya langsung tanpa tasyahud ya sampai di akhirnya. Kalau 5 rakaat langsung apa? Semuanya langsung salam. Ya, kalau jangan mau sholat sunnah witir 5 rakaat, maka terus sholat sunnah tidak duduk tasyahud kecuali di akhir, yaitu rakaat kelimanya. Kalau 7 rakaat, gimana? Kalau 7 rakaat boleh kayak seperti tadi, terus sampai rakaat ke-7, atau boleh tasyahud ketika rakaat ke-6. Bisa dipahamin Bapak? Adapun yang kalau 9 rakaat yaitu 8 rakaat kemudian apa? Duduk tasyahud awal kemudian tasyahud akhir. Bisa diulangin? Silahkan coba diulangin. Kalau sholat sunnah 3 rakaat gimana caranya? Sholat witir 3 rakaat? 2 salam, 1 salam ya. Atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud. Kalau 5 rakaat langsung 5 langsung tasyahud akhir terus, atau 4 duduk dulu. Tidak ada. Jadi cuma 5 Bapak ya. Jadi cuma 1 cara saja. Kalau mau sholat witir 5 rakaat langsung dari 1, 2, 3, 4, 5 udah duduk. Assalamualaikum. Kalau 7 semua 6 duduk, enggak salam, 6 duduk terus yang 7 ya, yang tasyahud awal ke-7, ke-6, tasyahud akhirnya ke-7. Kalau 9 kapanya duduk. Bisa dipahamin Bapak? Ya ribet banget ya. Ya udah 3 rakaat saja enggak apa-apa kalau ribet. Nah, biasanya 3 rakaat. Karena nggak diamalkan akhirnya nggak tahu ilmunya. Ya mohon diamalkan. Ya. Terus disunahkan ketika sholat witir rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja. Gimana? Boleh. Taib. Yang berikutnya, barang siapa yang sudah sholat witir kemudian dia bangun untuk sholat malam, maka tidak apa-apa tanpa mengulangi sholat witir. Ya, misalkan jenengan, jadi ada 2 pembahasan, sholat witir sendiri, sholat malam sendiri. Sholat malam berapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau witir berapa? 1, 3, 5, 7, 9 tuh ya, 11 dan yang lainnya. Nah, kalau jenengan sudah witir di awal, mana yang lebih ditekankan, witir atau qiyamul lail? Witir lebih utama, lebih ditekankan. Minimal 1 rakaat. Selesai sholat isya 1 rakaat saja, atau sebelum tidur 1 rakaat atau 3 rakaat dah cukup itu. Kalau qiyamul lail jangan nggak bangun nggak apa-apa, tapi witir ini harus diinikan.
Jadi kalau misalkan kita sebelum tidur udah sholat witir, kemudian Bapak bangun malam, witir lagi enggak perlu. Barang siapa yang sholat bersama imam, wa habba mutaba'atahu fil witri wa habba an yutira akhiral lail, dan dia ingin mengikuti imam, ya, sholat witirnya imam bareng sama imam, dan dia ingin witir pada akhir malam, fa innahu fa in sallama al imam lam yusallim ma'ahu. Kalau dia sholat, kalau imam salam maka dia tidak perlu salam. Contohnya gimana nih? Kalau jenengan mau mendapatkan, kan kita kalau kepengin sholat witir di malam hari, ya, misalkan saya 3 rakaat, jenengan mau witirnya nanti malam aja lah. Nah, jenengan mau ikut sholat tarawih sama saya 3 rakaat salam. Kalau beliau mau, jenengan mau, nanti jenengan nambah 1 rakaat lagi, jadi berapa? 4 rakaat salam. Jadi pahamin Bapak? Nah, itu hukumnya boleh. Kemudian sholat witir apakah perlu diqadha? Sholat witir apakah perlu diqadha, Bapak? Para ulama berselisih, tapi di sini tidak perlu diqadha. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama tidak perlu mengqadha sholat witir. Kalau sholat malam diqadha. Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya berkenaan tentang kunut. Bukan membahas tentang kunut subuh, tapi pembahasan tentang kunut sholat witir. Ya, apa hukum kunut sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang menurut mayoritas ulama. Ya, ketika sholat witir, ya, maka sunnahnya kunut. Apakah cukup di bulan Ramadan saja atau setiap kali mau sholat witir kunut? Pendapat yang kuat adalah setiap kali mau sholat kunut, silahkan. Jadi kunut witir itu nggak perlu ketika di Ramadan saja. Jadi kalau jenengan mau sholat malam pas plus witir, jenengan kunut witir nggak apa-apa, itu sunnah. Kemudian kalau makmum, dia bermakmum dengan imam yang kunut, maka sunnahnya apa? Ucapkan amin. Misalkan nanti ada yang Allahumma hadina fi man hadait, amin, gitu ya. Silakan. Kemudian kapan dilaksanakan kunut witir? Kunut witir itu dilaksanakan pada rakaat akhir, ya, rakaat akhir setelah ruku atau sebelum ruku. Silahkan, boleh. Kalau sholat witir 3 rakaat, ya, semuanya nggak ada tasyahud, kapan di rakaat witirnya? Yang nomor 3. Kalau 5 rakaat, yang nomor terakhir setelah ruku atau sebelum ruku. Silakan ya, witirnya sebelum ruku atau setelah ruku. Nanti kita praktekkan, Pak, tahun depan. Baik. Kemudian adapun doa-doa yang diucapkan ketika ruku, ini sudah ada dalilnya, nanti bisa dibaca. Seperti Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait, dah yang lainnya. Kemudian apakah perlu mengangkat tangan? Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa hukumnya mengangkat tangan? Mengangkat tangan ketika kunut witir hukumnya sunnah. Ingat, ini pembahasan tentang kunut witir, bukan kunut subuh. Ya, kalau kunut subuh nggak ada dalilnya menurut pendapat yang kuat. Nah, kalau kunut witir itu sunnahnya mengangkat tangan, makmum mengucapkan amin, kemudian waktunya tempatnya rakaat akhir sebelum atau sesudah ruku. Kemudian ketika selesai nggak perlu mengucap amin, nggak perlu mengusap wajah dengan tangan. Ya, cukup apa? Ya sudah, biarin aja. Ya, misalkan dah terakhir. Kemudian yang terakhir, sunnahnya itu ditutup dengan sholawat kepada Nabi. Ya, misalkan kunut witir ini Allahumma hadini fi man hadait, amin, wa afini fi man afait, terus sampai akhirnya tabarakta rabbana wa ta'alait, amin.
baru kita bilang wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala dah. Allahu akbar ruku. Bisa dipahamin ya? Jadi bersolawat, kunut witir ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak perlu kunut itu apa? Dengan mengencangkan. Mentang-mentang apa? Kunut akhirnya dideketin Allah. Gak perlu. Ya, biasa saja. Mau pakai mikrofon silakan. Terus gak perlu apa dikeraskan nangisnya. Karena ada beberapa yang sampai itu doa-doanya. Kenapa orang tadi nggak nangis ketika sholat, tapi nangisnya ketika kunut witir? Ya, kata Nabi Muhammad, "Idza shallaitum fatabakau." Kalau kalian sholat maka nangis. Bukan jika kamu kunut witir maka nangislah ya. Kalau nangis tidak apa-apa. Nggak perlu panjang-panjang kunut witir. Ya, nanti malah keju. Kalau di Mekah Madinah itu panjang banget Pak. Sudah 23 rakaat, belum witirnya, panjang lah pokoknya. Nah selesai sholat witir, maka sunahnya apa? Mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga diangkat Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yang pertama pelan-pelan, habis itu ya kayak misalkan gaspol naik kendaraan. Kencengin. Yang ketiga dikencengin suaranya. Selesai pembahasan tentang kunut ya, dan sholat witir sudah selesai. Kemudian pembahasan tentang sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah saja. Kalau qiyamul lail sunnah, kemudian kunut sholat witir sunnah, muakkadah sholat tarawih sunnah, muakkadah sholat duha sunnah biasa. Sholat duha itu nama sholat isyraq. Pernah dengar sholat isyraq? Sholat isyraq itu kan ada hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk berzikir pada Allah sampai matahari terbit, kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Nah ini namanya sholat isyraq. Sholat isyraq tidak ada. Tetapi nama sholat isyraq, sholat isyraq itu maksudnya adalah sholat duha di awal waktunya. Kalau jenengan sholat isyraq ketika matahari terbit, maka apa? Waktu terlarang. Waktu terlarang sholat, di situ orang-orang apa? Setan menyembah matahari dan yang lainnya. Makanya kita dilarang menyerupai mereka. Waktu sholat subuh, waktu sholat duha kapan? Sama seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri dan yang lainnya. Kapan? Ketika matahari terbit setinggi tombak. Atau perkiraannya ketika lingkarannya udah terbit, udah kelihatan lingkarannya itu, kita tunggu 15 menit. Setelah itu baru kita sholat duha. Ya, sholat duha paling utama ketika udah memanas ya, udaranya sudah panas, baru kita sholat sunnah, sholat duha jam 9 jam itu, maka silakan sholat duha. Dan sholat duha itu paling sedikit berapa? 2 rakaat. Batasannya berapa? Para ulama berselisih, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan nggak ada batasannya. Ya, yang kuat adalah tidak ada batasannya. Ya, kalau jenengan kuat mau sampai 50 silahkan. Sama seperti qiyamul lail ya. Qiyamul lail nggak ada batasannya. Kemudian sudah selesai pembahasan tentang sholat duha. Apa hukum sholat tasbih? Tidak ada syariatnya sholat tasbih. Sholat tasbih itu kata orang-orang apa? 4 rakaat ya. Di dalam 4 rakaat tersebut dia membaca apa? 300 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diulang-ulang kayak gitu. Enggak ada tuntunannya, enggak ada contohnya, hadisnya dhaif, enggak ada sholat tasbih. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sama seperti sholat duha, sunnah biasa. Bukan sholat sunnah muakkadah, tapi sunnah biasa. Barang siapa yang mendapati sudah qomat atau imam sudah sedang sholat, gak perlu sholat tahiyatul masjid ya, langsung sholat, langsung bareng sama imam. Sholat tahiyatul masjid itu gak batal dengan kita duduk. Misalkan jenengan lupa atau sengaja ya langsung masuk salsabilah, langsung duduk, kemudian kalau jenengan mau niat sholat sunnah tahiyatul masjid aja dulu, boleh enggak? Boleh. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak batal dengan kita duduk. Ya kalau jenengan udah duduk walaupun belum sholat lagi enggak apa-apa. Ya. Kemudian untuk orang yang tawaf atau haji
maka nggak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Tapi orang yang dia menuntut ilmu agama, ya tidak untuk tawaf, cuma ingin sholat 5 waktu, maka sunnahnya tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu untuk orang yang selain tawaf dan haji, selain haji dan umrah, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid ketika waktu terlarang sudah kita jelaskan, ya, pendapat yang kuat boleh. Ya, mau habis asar silahkan mau sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang berikutnya sholat sunnah antara azan dan iqamat. Yang sudah kita jelaskan itu ada sunnah. Kalau sudah azan Allahu Akbar, dah antara azan dan iqamat sholat sunnah 2 rakaat, tidak apa-apa. Adapun sholat sunnah di maghrib itu terdapat perselisihan di kalangan ulama, ya. Tapi di sini dikuatkan apa? Ada sunnahnya. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi antara azan dan iqamah itu ada sunnahnya. Ketika sholat maghrib terdapat perselisihan mana yang kuat. Ya, kalau di sini boleh sholat sunnah. Setelah itu sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa, Bapak? Ketika kita dapat 2 permasalahan, kita bingung milih apa, B, mau nikah, mau beli tiket, ini jadi enggak, mau ini jualan, ini apa ini, ya bingung, ya enggak ada ketentuan yang pasti, maka sunnahnya sholat istikharah, memilih, ya. Apa sholat sunnah istikharah? Hukumnya sunnah. Nah, sholat istikharah itu tidak dilakukan pada waktu-waktu terlarang, ya. Kita nggak boleh sholat sunnah istikharah, ya, setelah subuh, setelah ketika tergelincir matahari, setelah asar nggak boleh sholat sunnah istikharah. Nah, bagaimana tata cara sholat istikharah? Sholat istikharah itu sholat sunnah 2 rakaat biasa, ya, kayak sholat duha seperti itu. Nah, selesai sholat baru kita berdoa. Doanya ini yang khusus harus dihafal, ya. Nanti minta ke Pak Tanto atau yang lainnya biar bisa dikopikan kalau mau jenengan mau sholat istikharah. Bisa difahamin? Jadi doanya itu selesai sholat. Jadi sholat 2 rakaat, habis itu assalamualaikum baru berdoa. Doa ini baru disebutkan, ya Allah, saya mempunyai 2 pilihan seperti ini, ya, saya bingung apakah ini apa ini, maka jika yang baik seperti ini, ya. Kemudian kalau misalkan selesai istikharah kok belum juga apa, yakin mana yang dipilih, apa B, sholat lagi boleh enggak? Boleh, sholat lagi silahkan. Jadi mengulangi sholat istikharah itu hukumnya boleh. Nah, baru setelah itu apa? Para ulama menjelaskan sebelum istikharah kita apa? Musyawarah. Jadi minta penjelasan, ya, kita rapat dulu lah ibaratnya. Misalkan jenengan mau jualan ini apa ini, dua-duanya ini kan bingung nggak bisa ini, kita rapat dulu, minta keluarga, atau misalkan mau nikah, minta pendapatnya gimana, baru habis itu salat istikharah 2 rakaat salam. Baru 2 rakaat salam apa? Berdoa. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya sholat taubat. Pernah mendengar sholat taubat? Sholat taubat itu ada sunnahnya. Kapan sholat taubat dilakukan? Ketika melakukan dosa. Ketika kita tiba-tiba kita memukul istri dengan ini, ya, atau kita marah, melakukan dosa, baru habis itu kita kalau sudah ini wudu dan sholat, dan itu namanya sholat taubat, bertobat kepada Allah dari sholat tersebut. Dan itu pendapat 4 imam mazhab. Kalau sholat tasbih nggak ada sunnahnya, kalau sholat taubat itu ada sunnahnya menurut 4 imam mazhab. Kemudian yang terakhir sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Jadi selesai wudu ada sunnahnya apa? Sholat 2 rakaat. Dah itulah pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah disusul pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebenarnya masih ada kok ini mah. Saya ada satu hal ini, Pak. Tidak apa-apa. Ini pembahasan tentang hukum sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah itu dilakukan di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Jadi semua yang sudah kita sebutkan dari sholat duha dan yang lainnya, sholat taubat dan yang lainnya, itu sunnahnya di rumah bukan di masjid. Kalau jenengan memutus sholat sunnah, nggak perlu diganti.
Ya misalkan lagi sholat duha tiba-tiba ada kabar kecelakaan atau apa, diputus nggak apa-apa, putus sholat duhanya, ya langsung dan nggak perlu diganti. Boleh tidak sholat sunnah dengan muttaji', ya, yang berbaring sambil sholat sunnah, tidak boleh. Sholat sunnah harus berdiri atau duduk, ya nggak boleh berbaring. Kalau sholat wajib boleh semampunya. Dan sholat malam, sholat siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tidak boleh sholat sunnah witir, la yajuzu tatawwu' bi raka'atin wahidatin fi ghairil witri. Namanya sholat sunnah, kan tadi kita sebutkan ada namanya sholat sunnah mutlak, ya kan Pak? Sholat sunnah mutlak itu tidak ada kaitannya sama sekali. Minimalnya berapa? 2 rakaat. Boleh nggak 1 rakaat? Tidak boleh. Kalau witir 1 rakaat boleh enggak? Boleh. Ya, kalau 2 rakaat sholat sunnah mutlak 1 rakaat tidak boleh. Jadi nggak boleh kita sholat sunnah cuma 1 rakaat saja, kecuali sholat witir. Ya. Kemudian ada sholat sunnah yang ada sebab-sebabnya seperti gerhana, kemudian dan yang lainnya. Ketika kita ketinggalan, maka apa? Tidak perlu diqadha sholatnya. Ya. Misalkan terbangun dapat kabar gerhana tadi loh, oh saya tadi ketiduran, perlu nggak sholat gerhana sendiri? Nggak perlu, ya sholat gerhana itu nggak perlu. Kemudian ya ini dia, yustahabbu lil imam, disunnahkan bagi imam an yantaqila an mawdi'ihi alladhi adda fihi al-fardha idza arada an yusalliyan nafilah. Imam kalau mau sholat sunnah itu berpindah dari tempatnya. Ya, kalau ada imamnya mohon geser, jangan yang ini. Ya biar imamnya sholat di daerahnya. Nah itu sunahnya imam. Kalau makmum gimana? Kalau makmum ada perselisihan ulama. Ya, kalau imam itu sepakat, imam harus pindah. Bagaimana jika makmum? Makmum juga terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Tapi di sini yang paling utama adalah pindah seperti imam. Tujuannya apa? Ada yang tahu enggak? Tujuannya apa? Yang saya tadi sebutkan nih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi itu akan apa? Memberikan kabar terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Ya, ada riwayat bahwasanya semua yang tempat-tempat yang itu akan bersaksi. Makanya sunnahnya apa? Ketika sholat sunnah itu berpindah tempat. Biar apa Bapak? Biar apa nih? Biar bersaksi. Dan sholat sunnah nggak harus berpindah jauh gitu ya. Intinya ketika kita sholat di sini ya geser gitulah. Ya, tuh. Kemudian habis itu apa? Ketika selesai sholat, habis itu berzikir, baru habis itu sholat sunnah. Walaupun sholat sunnahnya setelahnya, maka zikir ya. Boleh berjamaah dalam sholat sunnah tatawwu' idza lam tuttakhad sunnatan ratibatan, jika tidak dijadikan kebiasaan. Boleh nggak sholat qiyamul lail jamaah? Boleh, tapi jangan dibiasakan. Kalau dibiasakan jadi bid'ah. Ya, kalau sholat witir, sholat tarawih nggak apa-apa. Kalau siang hari jenengan mau sholat sunnah, maka sunnahnya disir, nggak perlu dikeraskan bacaannya. Kalau ketika malam hari jenengan bebas mau diucapkan bacaannya atau dilirikkan ya. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.